Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita hari ini memasuki Advent keempat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini dalam renungan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami pada hari ini bisa kembali membaca sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami dan terlebih juga untuk melakukan apa yang dikehendaki dari firman yang kami baca pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 12, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenarannya lagi? Ajakan untuk tidak mengikuti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengecaukan kamu, ia akan menanggung hukuman, siapapun juga dia. Dan lagi ini aku berkata, saudara-saudara, jikalau aku memberitahukan tentang sunat, mengapakah aku masih dianiayai? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop kita hari ini diberi judul Manusia Merdeka. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia yang sebelumnya dia telah kunjungi dan telah memberitakan Injil kepada jemaat di sana. Namun setelah Paulus meninggalkan Galatia, didapat kabar bahwa kemudian jemaat-jemaat di sana menghadapi atau menerima atau ditantang dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat. Paulus menyebut pemberita palsu itu sebagai pengacau. Pengacau itu menekankan bahwa kaum beriman, bukan Yahudi dalam hal ini orang-orang Galatia, harus menjalankan upacara Yahudi, termasuk diantaranya adalah bersunat. Dengan pengetahuannya tentang Taurat, Paulus mempertahankan pandangannya bahwa mentaati hukum Taurat tidak membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Apa yang membuat seseorang menjadi dekat dan beriman kepada Allah adalah dikarenakan dia telah dibebaskan dari karya penyelamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Paulus, hukum Taurat adalah penuntun bagi orang percaya sampai Kristus datang, supaya kemudian dibenarkan oleh iman kepada
Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi seorang Kristen, ada banyak perubahan, baik yang dia percaya maupun bagaimana cara hidupnya. Perubahan ini sering menimbulkan konflik dalam batinnya maupun dengan kepercayaan-kepercayaan di sekitarnya. Untuk itu penting bagi kita untuk memiliki kepastian bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Sebagai manusia merdeka sesuai judul perikop pada hari ini, kita perlu menekankan 3 hal. Pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan kita dari dosa dasarnya adalah penebusan Yesus di kayu salib. Bukan karena usaha kita manusia. Usaha kita sebagai manusia, termasuk diantaranya melakukan hukum Taurat, tidak memberikan kepastian bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Tetapi penebusan Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa kita telah diampuni, dibebaskan dari perbudakan dosa dan iblis. Penebusan Yesus menjadikan kita orang-orang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang telah merdeka dari dosa. Yang kedua, saudara-saudaraku, marilah kita berdiri teguh sebagai kepastian dari orang-orang yang telah merdeka. Kita harus mempunyai identitas baru. Kita itu diperoleh melalui iman kita yang bisa kita lakukan dan kita nikmati sehari-hari kepada Tuhan. Status dan posisi kita sebagai orang merdeka menjadikan kita menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk memperbarui hidup dan hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukanlah berdasarkan kekuatan kita atau usaha kita, akan tetapi sepenuhnya karena penebusan Yesus yang kita terima melalui iman kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, janganlah kita diperhamba oleh dosa lagi. Kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita dari dosa, keyakinan dan komitmen kita untuk berdiri teguh kepada kebenaran tersebut haruslah diikuti dengan komitmen kita untuk tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, oleh iblis, oleh keinginan daging. Keinginan mata dan bahkan keangkuhan tidak boleh lagi menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari renungan kita hari ini, marilah kita mengingat 3 hal. Pertama, Kristus telah memerdekakan kita. Marilah kita berdiri teguh dan menjauhi segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, kita jangan lagi diperhamba oleh dosa dan keinginan daging. Inti kehidupan Kristen kita bukanlah Taurat, tetapi hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang menjadikan kita berdamai dengan Allah dan mengalami kehidupan merdeka. Marilah kita menjadi orang-orang yang merdeka atas karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca pada hari ini. Firman ini boleh kami renungkan Tuhan, bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya telah Engkau merdekakan. Biarlah kami menjauhi segala dosa-dosa perbuatan yang tidak Engkau kehendaki dan tidak menjadi hamba bagian dari kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Biarlah Tuhan juga kami menaruh sepenuhnya iman kami kepada Tuhan, dan atas karya keselamatan dan karunia dari Tuhan kami boleh dibebaskan dan diselamatkan dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.